Ada yang sudah dapat nomor 8? Ya, kalau misalnya belum dapat ya udah kita bareng-bareng aja ya. Oke. Kita akan coba bahas ini. Saki, Weldy, Isda, Maudi, dan Tria. Jadi ketika kondisinya ada sebuah objek ya di sini, kita bisa menggunakan objek ini menggunakan inisialnya ya. Jadi kita katakan Saki itu adalah S, enaknya, Weldy itu W, Isda itu I, Maudi itu F, dan Tria itu adalah T gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi kita kalau saya nulis T berarti Tria ya. Kalau I berarti Isda. Oke. Mengikuti tes menyanyi lagu dangdut dengan hasil sebagai berikut. Oke, yang pertama, nah jadi kalau ada soal kayak gini, saya pribadi, saya lebih langsung ke jawaban. Jadi lebih ke kayak eliminate jawabannya seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kalau saya lebih ke eliminate soal-soal jawabannya ya, langsung ke jawabannya. Nilai ISDA lebih tinggi daripada Sakti. Jadi kamu bisa bikin urutan atau nggak mau bikin urutan juga nggak masalah. Jadi saya coba bikin urutan bahwasanya dari kiri ke kanan misalnya. Nah, sesuaikan dengan pertanyaan. Tertinggi ke terendah. Berarti ini yang dianya max ya, maksudnya tertinggi itu maksimum besar, ini adalah minimum ya. Ini pakai istilah saja. Jadi max itu tertinggi, minimum itu rendah. Jadi makin ke kiri makin gede, makin ke kanan makin minimum. Nah, katanya nilai ISDA lebih tinggi daripada Saki. Berarti ini I, berarti ini adalah S ya. Jadi harus IS ya. Jadi, dan sama dengan 2 kali nilai Weldy. Nah, jadi I ini sama dengan 2 kali nilai Weldy. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan 2 hal. Apa 2 halnya? Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yaitu 2 hal. Yang pertama, I ini lebih besar daripada S. Yang kedua, I ini lebih besar daripada W. Ya, 2 hal ini yang bisa saya simpulkan. Karena kan ISDA ini sama dengan 2 kalinya W. Oh, gede banget ya. Maksudnya kalau W-nya 4, ISDA 8 gitu. Jadi gedean ISDA dibandingkan W. Maka IS, IW. Nah, kita cek aja di opsi. Ini IS, IW enggak? IS, IW. Benar ya? IS, IW. Benar ya? IS, IW. Benar ya? Jadi kiri ke kanan IS, IW. IS, IW. Salah ya? Ke kanan ke kiri ya. Berarti opsi D ini salah. Jadi IS, IW-nya tidak berlaku. Terus apalagi yang nggak berlaku di sini? IS berlaku, IW itu mundur ke belakang. Jadi nggak berlaku. Maka ada 2 opsi yang nggak mungkin jadi jawabannya. Jadi kalau nggak A, B, dan C. Jadi ini lebih ke kayak kalimat satu kalimat, coret gitu. Bisa ya? Yang kedua, nilai sakti dan Weldy ditambahkan. Jadi ini statement yang baru. Nilai sakti, misalnya saya kasih warna biru deh biar statementnya beda. Nilai sakti bila ditambahkan dengan nilai sakti dan Wendy ditambahkan, hasilnya sama dengan Maudi. Ya, sama dengan Maudi, sama dengan M. Sama dengan M. Nah, ini dari sini kita bisa ngambil kesimpulan apa ya? Dari sini kita bisa ngasih kesimpulan bahwa untuk melawan M ini harus keroyokan antara S sama W. Berarti S sama W kalau sendirian lemah kan. Jadi kemungkinannya gini, jadi ada 2. Jadi kemungkinannya adalah M dulu baru W, M dulu baru S. Jadi M ini lebih besar dibandingkan W dan S ya. Jadi MW, MS. Jadi MW, MS. Berarti MW, MS itu berarti MW, MS. Benar lah ya. MW, MS. Benar juga. MW, MS. Oke, benar juga. Oke, cuman itu doang ya. Ada yang bisa di substitute nggak ya? Nggak ada ya? Ya udah, jadi kurang lebih gitu. Nah, yang ketiga, sekarang saya kasih warna hijau.
Nilai Saki lebih besar daripada nilai Tria. Nilai Saki lebih besar daripada nilai Tria. Berarti Saki di kiri, Tria di kanan. Namun, hanya sepertiga nilai Maudi. Siapa? Saki. Ya. Jadi Saki, dia ngomongin masalah Saki. Saki ini adalah sepertiganya Maudi. Atau ini tuh kalau saya kali silang, Maudi itu sama dengan tiganya Saki. Ya. Jadi dari statement yang ini, dari dua statement ini, kita bisa dapetin bahwasannya apa? Bahwasannya dari sini kita bisa ngasih statement bahwasannya S-nya ini lebih besar dari T, dan M ini lebih besar daripada S ya. Kan M ini 3 kalinya S. Jadi M itu lebih besar dari S. Jadi kalau saya gabung jadinya adalah MST. Betul ya? Jadinya adalah MST. Jadi MST, ya udah kita cek MST. MST, benar kan? MST. Benar juga nih. Saya udah share belum? Udah kan? Oke. MST. Wah, benar juga nih. Benar juga tiga-tiganya. Nah, di sini nanti tantangannya adalah bagaimana kamu itu mengolah. Jadi kan ceritanya, wah, jawabannya tetap 3 nih jawabannya. Nah, tapi kita bisa mencoba. Nah, ini ada persamaan di sini. Ada I sama dengan 2W, ada S tambah W sama dengan M, ada apa lagi? Ada M sama dengan 3S. Nah, ini kira-kira bisa kita apa ini? Jadi, kalau saya substitusi ke sini ya, jadi ini kalau saya substitusi ke sini, nah ini kira-kira akan mendapatkan hasil apa nih? Ini kalau saya substitusikan katanya M-nya 3S ya. M-nya sama dengan 3S. Jadi kalau saya substitusi, jadi M-nya 3S, berarti jadinya S ditambah W sama dengan M-nya diganti 3S. Berarti yang namanya W itu sama dengan apa? 2S. Artinya kalau W itu 2S, gedean W atau gedean S? Kalau W itu 2S, berarti gedean W atau gedean S? Gedean W atau gedean S? Gedean W ya. Kan W itu 2 kalinya S. Jadi kalau S-nya 4, W-nya 8. Wah, berarti ini W dulu baru S. Jadi W dulu baru S. Ini W dulu baru S. Nah, yang B salah. Ini S dulu baru W ya. Jadi yang B ini salah, berarti coret. Nah, ini W dulu baru S benar. Jadi 50-50 sekarang. Nah, setelah itu, setelah ini kita ada satu data lagi yang belum kita masukin. Saya kasih warna apa ya? Orange deh ya, atau pink. Pink. Nah, data yang ini saya masukin ke sini. Ya, data ini saya masukin ke sini. Saya masukin ke sini. Hasilnya jadi apa? Jadi katanya bukan data yang itu, salah. Kok panahnya ke situ sih? Ini kurang biru nih, kayaknya biru nih. Birunya biru ini ungu. Nah, ini masukin ke sini. Jadi nanti hasilnya jadi ini. Jadi W-nya 2S. Jadi kalau W-nya 2S, jadinya I-nya sama dengan 2 kali 2S. Atau 4S. Berarti kalau I-nya sama dengan 4S, gedean siapa? Gedean I ya. I-nya sama. I-nya dulu baru. Kan I sama dengan 4S. Jadi kalau S-nya 2, I-nya 8. Jadi 2 kali lipat. 4 kali lipat malah. Jadi intinya I-nya lebih besar daripada S. I-nya lebih besar daripada S. I-nya lebih besar daripada S. Oh, sama nih. Nah, kita urutin ya sekarang. I itu sama dengan berapa sih? I ini sama dengan 4S. Terus W itu sama dengan berapa? W itu sama dengan 2S. Kalau M itu sama dengan apa? 3S. Kalau apa lagi yang belum diketahui? Jadi I, W, M, T itu berapa? T itu nggak ada ya? Nggak ada statement ya udahlah. Jadi intinya antara I
M sama W ini urutannya adalah IMW. Ya. Jadi I dulu baru M baru W. Jadi kalau saya urutin I M W. I M W. I. Nah, ini M I W. M I W. Jadi yang C yang salah. Jadi jawabannya yang A. I-nya 4S, M-nya 3S, W-nya 2S. Gitu yang I ya, dibanding M, dibanding IMW jadi urutannya. Bukan M, IW. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang A. Ada pertanyaan? Boleh silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh chat di kolom chat atau boleh gunakan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan. Setelah ini saya langsung mau bahas nomor 9. Ada pertanyaan? Ya. Sepertinya nggak ada ya? Bisa ya? Jadi di sini ada tantangannya, tadi itu ada persamaannya. Jadi kita di opsi itu, aduh, harus tahu nih mana urutannya antara IMW nih. Jadi poinnya di situ. Ya sih, semuanya lebih besar daripada S. Jadi kalau pakai cara eliminate ya, tapi kita harus lebih tahu lagi dengan persamaan-persamaan yang ada. Ya. Sip ya? Oke, itu soal nomor 8 teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 sebenarnya nggak terlalu sulit nih, kayaknya. Coba. Tapi saya kasih waktu tetap teman-teman untuk ngerjain. Waktunya nggak lama. Jadi harus kerjanya under 1 minute. Jadi saya kasih maksimum 1 menit dari sekarang. 1 menit ya. Sampai detik 30 lagi. Nomor 9. Putri adalah seorang anak yang sulit disuruh makan dan seterusnya. Oke, 10 detik lagi. Sudah ada satu orang yang memberikan jawaban. Oke, terima kasih. Salsa, kata salsa D. Kita akan bahas teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman nyobain ya. Jadi biar ketika ngerjain soal teh, oh iya gini. Jadi kalau lihat pembahasan kan kayak kayak gampang ya, tanda kutip. Nah, jadi silakan teman-teman bisa nyoba sendiri. Putri adalah seorang anak yang sulit disuruh makan nasi. Oke, itu narasinya. Putri bersedia makan nasi jika sudah diberikan makanan favoritnya. Oh, wah ini banget manja. Jika sudah memiliki permen coklat, Putri bisa oke. Jadi ini tuh adalah yang paling favorit. Jadi saya bikin bikin kayak gini aja kayak tadi ya. Ini yang favorit. Ya, yang ini yang kurang lah ya, yang atau makin kanan makin tidak suka lah ya, tidak favorit ya. Nah, katanya jika sudah memiliki permen coklat bisa melupakan roti keju. Jadi ini per PC lah ya, saya tulisnya PC lah. Atau permen coklat ada huruf yang sama nggak ada ya, P aja. Permen coklat itu P itu permen coklat akan lebih favorit dibandingkan roti keju. Jadi R. P lebih disukai daripada R.
Roti keju lebih disukai daripada es krim. Oh, berarti ini lebih disukai daripada es krim. Berarti E-nya di sebelah kanan, lebih nggak disukai. Kesukaan Putri terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaan terhadap es durian. Wah, ada es krim, ada es durian. Kesukaannya, kecintaannya sama besar. Artinya di sini dia berbagi tempat. Jadi ada E, ada es krim ya, EK gitu ya. Ada ED, namanya es durian gitu ya. Jadi kecintaannya sama nih. Terus abis itu Putri juga lebih menyukai roti keju daripada cireng. Nah, jadi ini kalau saya bikin panah ya, kalau saya bikin panah, roti keju dan cireng. Jadi panahnya tuh gini. Jadi ini lebih suka daripada R itu lebih disukai daripada E, R juga lebih disukai daripada EO. Tapi ini tuh derajatnya sama, lebih sama disukainya. Nah, tapi si R ini lebih disukai dibandingkan cireng katanya. Roti keju daripada cireng. Berarti di sini adalah cireng, C. Nah, hubungan C sama EO ada nggak? EO, ED, es durian. Nggak ada ya. Sama es krim? Nggak ada. Berarti kayak gini nih hubungannya. Makanan paling favorit apa yang dibelikan ibu agar bersedia makan nasi? Ya jelas ya, yang paling favorit yang paling kiri. Berarti yang paling favorit adalah permen coklat. Kalau saya tanya yang paling tidak difavoritkan yang mana? Yang paling tidak difavoritkan. Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena C sama es durian sama es krim ini dia tidak ada penjelasan mengenai hubungannya, ya. Hubungannya mana yang lebih nggak disukai, mana yang lebih disukai nggak ada. Kecuali yang pertama pasti permen coklat. Kalau permen coklat habis, kira-kira yang dikasihin apa? Pasti roti. Kalau permen coklatnya nggak ada, roti kejunya nggak ada, selanjutnya yang dikasih apa? Pasti bingung. Pasti bingung. Jadi ini urutannya adalah ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini habis ini bingung. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi paling kalau yang dianya apa ya, maksudnya berhak untuk dijadikan soal, ya yang paling disukai atau yang kedua disukai. Kalau yang ketiga, keempat, kelima kayaknya ini sulit untuk ditanyakan. Kecuali ada data tambahan sih. Gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah permen coklat. Jadi jawabannya adalah apa? D. Betul banget. Salsa. Terima kasih. Itu nomor 9 teman-teman. Jadi cukup mudah ya, enggak terlalu sulit. Nomor 10. Nomor 10. Salah. Oke. Nomor 10. Boleh, silahkan bisa dicoba teman-teman. Ininya saya coba. Oke. Oke, nah ini. Santi bangun kesiangan. Karena itu ia tidak makan pagi. Ia menyadari bahwa ia terlambat masuk sekolah sehingga coba silakan teman-teman bisa baca sendiri. Manakah kesimpulan yang paling logis sehubungan dengan cerita di atas? Mana yang paling logis sehubungan dengan cerita di atas tentang Santi? Oke, ada nih yang. Oke, katanya Gabriela. Oke, terima kasih. Kata Gabriela, jawabannya adalah yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang yang mana? Tadi Gabriela udah ngasih.
Oke, saya coba jelasin ya. Santi bangun kesiangan karena itu ia tidak makan pagi. Kata Gabriela katanya jawabannya E. Ya, coba kita akan cek benar nggak? Eh, Santi bangun kesiangan dan seterusnya dan seterusnya. Oh ini 10B. Nah, ada yang ngisi Serafina B 10. Kalau Gabriela katanya E. Coba kita akan cek ya. Santi bangun kesiangan karena itu ia tidak makan pagi. Ia menyadari bahwa ia terlambat masuk sekolah. Sehingga ia lari sekencang mungkin. Jadi ini jawabannya antara B sama E. Ia menyadari bahwa ia terlambat masuk sekolah sehingga ia lari sekencang mungkin dan tidak melihat ada lubang di tengah jalan yang ia lewati. Ia terperosok ke dalam lubang dan kakinya patah. Ia dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di rumah sakit, ia dijenguk teman-temannya yang ingin tahu mengapa Santi bangun sedemikian terlambat. Oh, jadi dijenguk tuh cuma nanya, kenapa kamu terlambat gitu ya? Kasihan ya. Nah, ini kalau misalnya ada kondisi kayak gini harus kontekstual ya teman-teman ya. Jadi harus kontekstual, nggak boleh pakai logika atau pakai perasaan. Kalau logika saya mah kalau saya ngejenguk, kamu nggak kenapa-napa, paling gitu ya. Nah, gimana apa yang sakit? Itu patahnya udah diiniin belum? Udah di gips atau belum? Nah, kalau ada soal kayak gini, jadi jangan mainkan logika, jangan mainkan perasaan ya, tapi pakai yang namanya tergantung konteks soalnya. Jadi kita akan buktiin bahwa itu tuh ada di konteks soalnya. Coba kita akan buktikan. Jadi kalau kayak gini harus dicek satu-satu ya. Karena Santi tidak makan pagi, maka ia mengalami patah kaki. Jadi emang sih ada konteksnya. Santi bangun kesiangan, karena itu ia tidak makan pagi. Ia menyadari bahwa ia terlambat masuk sekolah, sehingga ia lari. Jadi dia tidak makan karena ia menyadari sehingga lari gitu. Jadi sampai di situ ya, sampai di situ. Jadi ketika ada premis atau pernyataan karena Santi tidak makan pagi, maka ia mengalami patah kaki. Serem dong. Ya, serem dong. Misal saya nggak makan, oh jadi jadinya patah kaki atau dia nggak makan jadi patah kaki. Jadi patah kaki ini bukan gara-gara nggak makan, tapi gara-gara jatuh ya, patah kaki itu alasannya jatuh. Jadi A ini salah. Nah, sekarang kita akan cek kalau yang B. Teman-teman Santi menjenguknya di rumah sakit, benar nggak? Ia dijenguk teman-temannya. Iya, benar ya? Di rumah sakit dong. Ya, ia dijenguk teman-temannya. Teman-teman Santi menjenguknya di rumah sakit. Benar dong? Karena ingin tahu mengapa Santi terlambat sekolah. Ingin tahu mengapa Santi bangun sedemikian terlambat. Iya, betul. Jadi ini kalau menurut saya jawabannya. Tapi belum tentu jawabannya ya. Jadi ada benarnya ya. Jadi kalau yang ini tuh ada benarnya. Belum tentu ini jawabannya. Ada ada benarnya ya. Ada benarnya. Jadi disimpan dulu. Ya mungkin ada koreksi-koreksi bahasa mungkin yang membuat dia itu jadi bukan jawabannya, mungkin ini sekitar 80%. Yang C, Santi tidak melihat lubang karena ia nah ini juga salah. Alasannya adalah bangun kesiangan jadi dia tidak lihat lubang, bukan itu ya. Ya, alasannya bukan karena bangun kesiangan. Ia tidak melihat lubang karena apa? Ia lari sekencang mungkin. Ya, sehingga ia terperosok. Jadi yang C salah. Kalau yang D, Santi terlambat bangun karena pada malam harinya mengerjakan PR. Ini nggak ada di konteks soal, udah jelas salahnya. Sampai larut malam, nggak ada. Yang ceritanya ada nggak ngerjain PR? Nggak ada. Jadi yang D salah. Yang E, karena tidak makan pagi, karena nggak makan pagi, oke, nggak makan pagi benar ya. Santi menjadi tidak konsentrasi. Ada nggak kata-kata konsentrasi? Nggak ada. Jadi ini benar sih, tapi nggak ada di konteksnya. Apakah dia konsentrasi? Yang tidak konsentrasi, mungkin aja konsentrasi tapi apes gitu ya. Sehingga akhirnya patah kaki. Jadi ini itu tidak kontekstual. Benar tapi nggak kontekstual. Kalau masuk logika masuk dia. Santi menjadi nggak konsentrasi, tapi nggak ada konteksnya.
Ya, sama kayak yang D, mengerjakan PR. Ya logis aja sih, terlambat bangun karena mengerjakan PR, tapi nggak ada di konteksnya. Mungkin aja kebiasaan. Jadi yang paling benar adalah jawabannya yang B ya. Betul tadi. Teman-teman Santi menjenguknya di rumah sakit karena ingin tahu kenapa Santi terlambat. Ya, karena ingin tahu mengapa Santi bangun sedemikian terlambat. Ya, kenapa jadinya terlambat ke sekolah. Gitu. Sebenarnya menurut saya ini kalimat akhirnya juga kan ada benarnya, makanya saya bilang ada benarnya. Soalnya ini enggak 100% bahwa dia itu mengapa Santi terlambat ke sekolah. Jadi di sini jelasinnya bangun terlambat. Ya sehingga ketika bangun terlambat ya terlambat ke sekolah ya. Di sini terlambat masuk sekolah. Konteksnya ada terlambat masuk sekolah. Oke gitu ya. Jadi jawabannya ya Bandung ya. Oke sip, itu nomor 10. Jadi hati-hati untuk soal-soal kayak gini. Oke, nomor selanjutnya. Nah, ternyata di sini ada bagian kedua ya, bagian kedua tentang namanya ini tentang figural ya, teman-teman. Oke, saya kasih contoh satu ya. Jadi teman-teman bisa coba saya kasih jelasin soal nomor 1. Contohnya gini. Oke, nah ini adalah kasus contoh figural. Jadi selain ada bentuk-bentuk yang tadi, kata-kata kognitif itu bisa juga dalam bentuk gambar. Jadi mengantisipasi takutnya soalnya keluar juga yang kayak gini. Nah, jadi kalau ada gambar-gambar gini gimana nih? Jadi teman-teman diminta untuk mencari pola beserta kemungkinan gambar yang ditanyakan berdasarkan pola yang teman-teman dapat. Jadi kayak gini, ini ada gambar kayak gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Ini polanya apa? Polanya apa sih? Nah, gitu ya. Jadi ternyata pola ini tuh kalau saya bikin jadi gini, coba teman-teman bayangin, ini jadi gini. Ini kira-kira dia mengalami apa? Kayak diputar, ya nggak? Ya nggak? Kayak diputar dari sini jadi gini, dari sini jadi gini. Jadi kayak diputar 45 derajat. Dari sini diputar 45 jadinya gitu. 45 derajat. Ini kan gitu. Ininya ke sini, ininya naik. Jadinya datar dia. Betul? Diputar lagi jadi gini. Kira-kira kalau saya putar lagi, berarti yang hitamnya ada di bawah kan? Jadi kalau pakai bahasa utara, gimana sih? Timur Tenggara, selatan utara, timur laut ya. Dari timur laut ke timur ya. Timur ke tenggara, tenggara ke selatan. Jadi ini pasti si hitamnya arahnya selatan. Ya, jadi si tanda tanya ini kalau saya soalnya mungkin sebagian teman-teman paham sih, cuma kalau pakai bahasa apa ya baiknya? Ya ini pasti arahnya arah selatan ya. Jadi hitamnya ada di selatan, ada di ada di selatan. Jadi yang ada di selatan pasti yang mana nih? Yang D ya. Hitamnya ada di selatan. Ini kan hitamnya ada di utara gitu ya. Ini apa utara timur laut gitu ya. Timur laut. Ini timur, ini tenggara gitu. Kalau dulu ada nyanyian timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut gitu ya. Nah ini pakai bahasa, tapi kan ini kan harusnya dibayangkan. Jadi ini gesernya sekitar 45 derajat atau dan terus di rotate ya. Ya atau ini bahasanya di rotate 45 derajat. Oke, nah terus di sini perlu misal ini yang hitamnya arah selatannya ada 2. Nah, teman-teman juga bisa ngecek dari jumlah garis yang ada di tengah. Nah, ini ternyata dia selalu bertambah 1 ya. 1, 2, 3, 4, pasti di sini harus 5 ya. Ya, jadi garis yang tegak lurusnya ada 5. Jadi yang ada 5 yang mana? Semuanya ada 5 ya. Semuanya ada 5. Ini mah misal ya. Misal teman-teman. Jadi yang ke bawahnya yang hitamnya di selatan ada 2, tapi yang 15, yang 16 yang kamu pilih kan 5. Ya ini mah kebetulan jawabannya adalah D. Jadi langsung jawaban ketika melihat
rotate si yang bagian hitamnya. Itu soal nomor 1 nih. Nah, sekarang coba soal nomor 2. Nah, tapi teman-teman yang nyoba soal nomor 2, langsung aja deh 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Alah. Wait. Yuk. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ini kayaknya nggak usah lama-lama lah ya. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nah, apa jawabannya? 2 dan 3. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Jadi yang bisa dilihat itu adalah bisa jadi jumlah sesuatunya, jumlah apa ya? Bisa jumlah garis, jumlah titik, atau bisa juga dari kalau ada panah biasanya dari rotate-nya, di rotasi, atau dia jadi geser, bisa jadi. Coba nomor 2 apa? Nomor 2 katanya katanya. Oke. Sama nggak nomor 2? 2 3. Wah, sekalian. 3 apa? Wah, ini 3 ada beda nih. Sama 2 3 C gitu ya. Tapi di sini 3 ada yang ngisi A. Coba kita cek ya. Nah, oke, teman-teman, ya dari teman-teman sebagian pada benar. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah betul banget, jawabannya adalah yang betul. Kalau 3 yang C ya, betul. Nah, kita akan lihat polanya. Di sini panahnya kemana? Ke bawah, dia di rotate sebesar 90 derajat ya. Rotasi 90 derajat gitu. Jadi kayak ditarik ke sini ya. Diputar. Jadi diputar 90 derajat. Jadi kayak dari selatan ke timur, dari timur ke utara, dari utara ke barat, dari barat pasti ke selatan lagi. Jadi pasti si tanda tanya ini arah panahnya ke selatan. Arah panahnya ke selatan. Saya pakai istilah ini ya, arah mata angin. Jadi selatan. Yang selatan yang mana? Ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah. Pasti tinggal 50-50. Nah, kita buktiin bahwa jawabannya E. Nah, ternyata di sini selain arahnya berubah, ada bentuk titiknya ya. Jadi di sini ada titiknya, di sini tidak ada ya. Di sini ada titik, di sini tidak ada. Berarti di sini harusnya apa? Karena selang-seling, pasti di sini harus ada titik. Jadi ada titik nih, maka yang ada titik ya, yang E. Jadi yang C salah. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang E. Betul, jawabannya E. Nah, sekarang mungkin yang 3 nih. Tadi yang ada perbedaannya itu nomor 3. Jadi kalau nomor 3 itu gimana ya? Oh iya, oke. Sama ya. Nomor 3 itu C ya. Jadi kemungkinannya gimana? Nah, di sini antara ini sama yang ini gambarnya sedikit beda. Artinya apa? Artinya kita harus mencari pola yang sangat rasional. Oh, ternyata gambar ini sama gambar ini kemungkinan adalah 3 buah gambar dengan pola garis yang sama. Karena pas dari sini ke sini, garisnya nggak kelihatan, nggak berubah. Berarti ketika ditanda tanya, pasti bentuk garisnya itu adalah kayak gini. Nah, gitu. Jadi dianya loncat. Jadi kalau ini samanya sama ini. Samanya sama yang di sini gitu. Ya. Jadi ini polanya loncat dari sini ke sini, dari sini ke sini. Berarti cari yang dianya itu yang kayak gini, yang kayak gitu. Berarti yang ini salah, yang ini salah. Nah, selanjutnya tinggal memikirkan posisi titik yang ada. Jadi kalau kita lihat posisi titiknya itu akan berpindah kemana aja. Nih kalau kita lihat titiknya di selatan, terus di sini kan cuma ada 3 daerah ya, kiri kanan bawah gitulah saya sebutnya ya. Jadi ini kiri kanan bawah. Kalau di sini titiknya ada di mana? Ada di bawah. Pindah kemana? Pindah ke kanan. Berarti ada dari kanan pindah kemana? Ya kemungkinan pasti ke kiri. Karena cuma pindah-pindahnya cuma ada 3 ya. Kalau nggak bawah, kanan, kiri. Jadi bawah, kanan, kiri. Bawah, kanan, kiri. Bawah, kanan.
kiri. Jadi titiknya itu ada di kiri, ini ada di kanan, jadinya salah. Ini ada di bawah, jadinya salah. Jadi jawabannya betul. Jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Kalau ini jawabannya ya. Oke. Jadi E dan C. Bisa ya? Itu soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 dan nomor 5. Coba nomor 4 dulu. Salah deh. Ini nomor 4. Sekarang ini nomor 5. Yes. Nah, kira-kira nomor 4 apa, nomor 5 apa? Nomor 4 katanya, oke. Nanti perlu, kalau udah dapat nanti bisa sharing ini ya, cara ini menemukannya. Kadang yang gini-gini kan bisa jadi cara menemukannya berbeda. Jadi tergantung penalaran teman-teman. Jadi nggak harus sama penalarannya, tapi harusnya hasil akhirnya sama ya. Cuman cara menalarnya kadang suka beda gitu. Nanti bisa sharing kalau teman-teman punya cara yang berbeda ya. Nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 apa? Nah, ini nomor 4 beda nih. Ini rame nih. Nomor 4 agak sedikit ada yang pada berbeda. Jadi kayaknya menarik untuk dibahas nomor 4. Silakan bisa dicoba dulu teman-teman. Nomor 4. Oke, ini udah mulai banyak nih. Jadi ada 2 mazhab ini. Wah, mazhabnya apa nih? Antara A sama E. Tapi yang E jadi ralat jadi A juga. Oke, kita akan coba cek teman-teman. Kenapa bisa jadi A ya? Oke, begitu, itu ke situ, ini pindah ke sana. Ya, betul ya, yang A ya. Mungkin bisa jadi sama, caranya bisa jadi berbeda ya. Jadi mungkin gitu. Gimana ya cara menjelaskan? Jadi ceritanya ini arsirannya itu ada 2 teman-teman. Saya bikin yang kosong aja kali ya. Jadi ini ceritanya, ini kan ada garis palang gitu ya. Nggak tahu nanti kalau beda mungkin bisa sharing ya caranya. Jadi mungkin kita bisa meninjau bagian yang bagian yang arsiran ya. Jadi kalau saya ngebayanginnya sebenarnya ini arsirannya ada 2. Jadi di sini itu ada 2. Ada yang merah, ada yang biru gitu. Tapi numpuk gitu. Nah, terus yang biru loncatnya 1, berarti kalau loncat 1 ke sini dong. Ya kan? Yang biru loncatnya 1, yang merah loncatnya 2. Kebayang?
Jadinya arsirannya jadi ada 2 gitu. Nah, terus nanti dibalik, yang merah loncatnya 1, yang merah loncatnya 1. Yang biru loncatnya 2. Jadi loncatnya 2, 1, 2. Jadinya ke sini juga. Habis itu dibalik lagi. Yang biru loncatnya 1, berarti ke sini. Yang merah loncatnya 2, berarti ke sini. Terakhir, yang merah loncatnya 1, berarti ke sini. Yang biru loncatnya 2, berarti gitu. Jadi ya mungkin ada aja yang beda mungkin ya. Nanti bisa teman-teman share. Cuman kalau saya mungkin salah satunya ngebayanginnya kayak gitu. Ya, jadi pasti jawabannya itu adalah yang dia arsirannya ada di sini. Jadi ini pasti salah, ini pasti salah, ini salah, ini pasti salah. Jadi kalau enggak A itu C. Tapi kita lihat di sini titiknya. Awal permulaan ada titik, awal permulaan ada titik ada di sini. Nah, ini loncatnya 1, 2. Ke sini 2 ya. Loncatnya 2, pas ke sini loncatnya 1. Berarti ke sini loncatnya berapa? Harusnya 2 ya. Jadi 1, 2, berarti ada di sini. Nah, makanya jadi jawabannya yang A. Sama ya, jawabannya yang A. Oke ya, sip ya. Jadi tadi juga udah diralat yang E itu A ya, berarti sepakat ya, sama. Nomor 5 apa nih tadi? Nomor 5 sepertinya E, tapi C. Nomor 5 tadi ada yang jawab apa? Mana tadi? C ya, yang nomor 5 rata-rata ngisinya C sama E ya. Nomor 5 ada yang ngisi C, ada yang ngisi E. Gimana nih? Nah, kalau saya ngelihatnya adalah dari segi arsiran ya. Jadi arsirannya nanti dia pindah. Asalnya di sini, arsirannya di sini, pindah ke bawah, pindah. Harusnya sih kayaknya ketika ada gambar di sini. Jadi ini disuruh menggambar, jadi ininya gini. Gimana sih? Ini sketsa aja, ini gambarnya gini. Nah, gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi si merah ini arsirannya jadi harusnya pindah ke sini. Jadi ini sebenarnya ada arsiran di sini. Habis ini pindah ke sini, habis ini pindah ke sini. Jadi arsirannya harus ada di sini. Nah, cuman yang arsiran di sini itu ternyata arah arsirannya beda, tapi minimal kita bisa nyalahin ini dulu ya. Nah, ini kan miring, ini apa namanya mendatar, nggak tahu jadi vertikal, jadi miring, berarti kemungkinan ini pasti miring ya. Jadi arsirannya itu miring, ini lurus, pasti ini miring. Jadi yang lurus ini salah juga ya. Nah, sekarang tinggal 50-50 ya. 50-50. Nah, kita 50-50 kayak gini bisa ngelihat dari jumlah angka. Di sini jumlah angkanya berapa? Ini 1 sama 2. Jadinya berapa? 3 ya jumlah angkanya. Kalau di sini 4. Kalau di sini 6. Kalau di sini 7. Berarti di sini harus berapa? Harus 5. Mana yang jumlahnya 5? Ini mah jumlahnya 7 ya. 3 sama 4. 3 sama 3 berapa? 6 ya? Salah ya? Yang benar adalah yang jadi jawabannya yang mana? Yang E ya. Sepertinya yang E tadi ada yang isi E. Jadi antara C sama E ternyata yang benar adalah yang E. Bisa ya? Oke. Benar ya Almond ya? Oke, nomor 6. Nah, ini semakin menarik.
Ayo, yang mana? Nomor 6. Ini kalau dilihat kayak yang sama ya. Kayak yang sama nih. Kesel. Oh. Oh. Oke. Oke, yang mana nih? 6 yang E. Katanya 6E. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Nggak harus sama ya. Karena kita harus punya alasan. Kalau saya sih agak, nah ini 6E, ini apa nih? Yang B apa nih? Ini 7, 7, malah ngajarin yang 7. Yang 6, oh yang 6. Nah, yang menarik nih. Tadi sih saya menerawangi sih jawabannya, kalau saya melihat saya tidak ada yang sama dengan teman-teman semua. Jadi ada yang ngisi, ya ada yang ngisi, oh ya ada yang ngisi B, nomor 6 itu ada yang ngisi E, ada yang ngisi, oke. Jadi caranya kita coba ya teman-teman, kita lihat yang awal dulu ya. Eh, pasti teman-teman, oh ya sebelum ini kita paling enak itu ngelihat yang hitamnya dulu teman-teman. Ini hitamnya urutan berapa? 1 ya. Ini hitamnya urutan berapa? 3. 3 ya. Ini hitamnya urutan berapa? 1. Ini hitamnya urutan 2. Adakah pola di sini? 1 bla 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 3, 1 bla 2. Ini polanya berarti 1 2 3 1 2 ya. Berarti di sini hitamnya ada di urutan kedua. Betul ya? Pasti yang pertama kali yang paling mudah itu ngecek adalah gimana caranya atau gimana apa warna hitam posisinya ada di mana. Jadi posisi warna hitam itu ada di urutan kedua. Jadi pasti yang C sama D ini salah. Betul ya? Jadi si hitamnya ini ada di urutan kedua. Nah, sekarang kita akan coba ngecek uh, pola perubahan urutan yang pertama. Gimana ya cara buktinya? Saya perlu. Soalnya jawaban saya nggak tahu sih, mungkin saya tadi nerawangnya agak kecepatan. Agak berbeda dengan teman-teman. Jadi saya malah jawabannya adalah bukan yang mungkin saya salah. Coba kita akan cek ya. Ini pola yang pertama. Ini kan dianya kita buang warnanya ya. Sekarang buang warna. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu maksudnya adalah ini, yang ini. Maksudnya yang ini. Kita lihat si gambar si letter L ini yang pertama. Yang pertama kan bentuknya kayak gini kan. Gimana caranya jadi yang ketiga? Berarti dia harus ada 2 langkah kan. Nah, ini caranya dengan cara dirotate teman-teman. Dirotasi, rotasinya ke sini. Apa namanya? Searah. Ya, bisa dirotate nih kalau nggak salah. Alright. 1,
2. Tuh, ini nih. Setuju nggak? Kursor saya kelihatan nggak ya? Yang plus ini. Kelihatan ya? Kursor saya. Jadi ini itu di rotate 2 kali jadinya yang di sini. Ini kalau saya rotate lagi jadi berapa? Tuh, jadinya ini. Setuju nggak? Kalau saya rotate lagi jadi berapa? Tuh, jadinya gini kan. Jadi kalau pengen dari sini di rotate-nya tinggal dibalikin. Ini gambar yang kelima ya. Jadi kalau gambar keempat, maksudnya gambar kelima itu ini ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kursor saya kelihatan nggak di teman-teman? Kursor tulisan yang plus ini. Saya nunjuk-nunjuk apa gitu. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke. Barangkali suka nggak kelihatan. Jadi uh, kelihatan ya? Oke. Jadi si kursor. Jadi ini adalah gambar ke yang ini kan gini ya gambar ini. Tuh. Jadi kalau saya rotate left jadinya gini. Kalau saya rotate left lagi jadinya gini. Berarti yang kedua itu rotate left. Nah, jadi gambarnya gini. Jadi yang pertama tuh gambarnya kayak gini. Pasti yang E salah. Jadi jawabannya kalau nggak A, B. Nah, saya pengen ngecek yang urutan kedua ini benar nggak sih? Nah, kita punya kondisi apa yang waduh semuanya di rotate salah. Nah, gini. Jadi ini gambar pertama ini kan gambarnya gini. Nah, kalau di kedua bisa jadi ketiga atau biar gampangnya kita pakai yang ketiga deh. Kalau yang ketiga berarti dia di rotate berapa derajat nih? 180. Nah, ini gambar yang ketiga kan. Kalau gambar ketiga ke gambar keempat ini dianya di rotate-nya ke arah mana? Berarti left ya. Tuh, left ya. Jadi kalau ke sini ke left. Kalau di rotate left tuh, dianya jadi gini kan. Sama ya. Berarti kalau pengen dibalikin ke sini berarti rotate-nya right. Tuh, jadinya sama. Rotate-nya right. Tuh, sama ya. Berarti gambar yang kedua kalau sekali lagi saya rotate-nya right berarti gambarnya kayak gini. Cocok ya? Cocok. Tengah-tengahnya hitam gambarnya kayak gitu. Nah, sekarang tinggal gimana caranya bisa dapetin jawaban. Nah, jawabannya adalah yang mana? Nah, ini gambar L-nya harus sama dulu nih. Misal oh ini sama nih. Ini yang ketiga ya. Nah, gimana caranya biar jadi L gini? Berarti gimana caranya? Dia di rotate-nya ke 90 left kayaknya. Nah, ini. Kalau gini berarti left lagi. Nah, setuju ya? Kalau pengen dibalikin ke sini berarti rotate-nya right. Rotate-nya right jadi gini, berarti yang ini rotate-nya right. Nah, jadi gambarnya gini. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Bisa ya? Sebenarnya ini ya ini saya tadi untung ada aplikasi rotate jadinya lebih enak. Tadi dibayang-bayangin gitu. Jadi saya agak beda tuh sama jawaban C sama E. Jadi jawabannya adalah yang begitu ya, nomor 6. Oke, nomor 7 apa nih? C katanya. Nomor 7 C. Nah, ini semuanya ini sepakat nih nomor 7 nih. Sepakat nomor 7 C ya. Ini rotate-nya 90 derajat. Ya, 90 derajat ya. Jadi asalnya begini. Atau saya coba. Saya punya kayak gini, tapi saya hapusin dulu ininya ya. Nah, jadi fokus sama si ininya. Jadi ini itu kalau saya rotasi ini kayaknya ke left bed. Nah, jadi gini kan si gambar si ininya. Nah, minimal si gambarnya dulu aja. Nah, terus habis itu kita rotate lagi left, jadinya gambarnya pasti ngadepnya ke atas ya. Jadi yang ini pasti salah, yang ini salah. Nah, terus ini hitamnya nih. Hitamnya ada di dalam, di tengah, pasti di luar dong. Di dalam, di tengah. Berarti ini kan di dalam, di tengah, pasti ini hitamnya paling luar. Jadi kalau ini kan di tengah hitamnya. Jadi C sama E. Ini kan di luar. Nah, terus apalagi nih yang ngebedain ya? Garis yang di lingkaran ini ya. Jadi ini sekitar diputarnya sekitar 45 derajat. Jadi yang asalnya begini, kalau diputar jadinya gitu ya. Kalau diputar lagi ya miring dikit lah gitu ya. Diputar lagi baru dianya mendatar. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang miringnya ke sini ya. Berarti yang C. Ya, ini sama ya. Jadi jawabannya C. Oke.
Aman lah kalau sama mah berarti kita satu persepsi dalam menjawab. 7C, 8. Kita langsungin deh 8, 9, 10. 8, 9, 10. Coba apa teman-teman sambil saya ngopi yang 10-nya terakhir. 8, 9, 10. Nah, kalau 8 kayaknya nggak aneh ya. Kalau saya ngelihatnya dari mana nih? Dari mana nomor 8? Nomor 8. Oke, ini sepakat banget nih nomor 8E ya. Lihat dari mana? Ini segi 3, ini segi 4, ini segi 5, ini segi 6, pasti segi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Ini semua jangan-jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Iya benar kan? Harusnya segi 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Oke, jadi minimal 2 jawaban salah dari seginya ya. Nah, terus si panahnya hitam putih, hitam putih, hitam dong. Pasti ini salah juga ya. Hitam putih, hitam putih, hitam. Berarti harus hitam, berarti salah. Barat, timur, tenggara. Gimana nih? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat. Nah, ini harus ke barat nih. Pasti jawabannya E ya. Aman ya? 8E sama ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 yang mana? 9 apa nih? Wah, ini kok jadi beda-beda. 9 ada yang D, ada yang A, ada yang E. Wih. 9 ada yang E, ada yang A, ada yang D. Rame nih, bagus nih. Ada yang E, ada yang A, ada yang D. 9. Kok bisa banyak? A, E, D. Tandain dulu ya. Katanya A, E, D. Oke. Yang bisa dilihat sebenarnya dari garis yang paling gampang ya. Jadi garisnya kan gini ya. Garisnya gini. Kalau dia di rotate 45 derajat jadi gini kan mendatar. Terus jadi gini, terus jadi gini, terus jadi gini kan. Kan sesuai ya. Berarti gambar yang ini itu dia harus yang mendatar. Jadi tanda tanya di sini itu harus mendatar gini. Jadi yang mendatar itu yang mana? Yang A pasti salah. Yang ini pasti salah. Nah, jadi yang A sama D malah salah pasti. Berarti E dong. Tapi belum tentu juga, jangan-jangan B. Nah, sekarang kita ngelihat apa lagi? Nah, ternyata di sini, kalau saya lihat, ini adalah bangun ruang ya. Jadi tampilan bangun ruangnya. Jadi di bangun ruang ini apa nih? Segi berapa lah? Ini namanya disebutnya prisma ya. Jadi ini prisma, ini prisma. Nah, di yang ini tampilannya adalah tampilan depannya. Jadi ini bukan bangun ruang. Jadi pasti yang ini bukan bangun ruang. Jadi ini bangun ruang kubus bukan. Jadi opsinya antara C sama E. Ya, C sama E apa yang ngebedain? Ini ada garis, ini nggak ada garis. Nah, ini di sini kita ngelihat si lingkaran ini tidak ada garis. Tidak ada garis yang gini. Nah, nggak ada gitu kan. Berarti kemungkinan ini adalah kotak yang tidak tanpa ada garis. Jadi jawabannya, kalau menurut saya pribadi, ini jawabannya adalah ini. Alasannya kayak tadi. Yang pertama adalah garis ya, garis diputar 45 derajat. Terus alasan kedua adalah bangun ruang, bangun ruang, bangun datar. Jadi yang bangun ruang, yang kubus-kubus atau yang bentuk apa prisma dicoret. Dan yang terakhir adalah
garis ya. Ternyata di dalam lingkarannya nggak ada garis ya, pasti di kotaknya nggak ada garis. Oke, itu adalah 9. Ya, jadi tadi berbeda-beda, tapi saya tarik kesimpulannya itu. Nomor 10. 10 apa nih? Sepertinya A. Oke, sepertinya A. Jangan sepertinya ya, harus yakin A ya. Ya minimal kan kalau salah jadi belajar. Oke, 10 ada yang C, ada yang A. Oke. Jadi nomor 10 ini ada yang menjawab C, katanya ada yang menjawab A. Ini kayaknya rotate-nya 45 derajat juga ya. Rotasi 45 derajat. Jadi yang asalnya begini diputarnya tapi arahnya ke sana. Jadi dia gambarnya pasti jadinya miring ke sini, miring ke sini, terus di sininya kayak huruf kayak gitu-gitu ya. Ya gitu. Nah, jadi minimal yang miring aja dulu ke sini. Berarti ini kan B salah ya. Yang ini salah ya. Jadi jawabannya tinggal AC. Nah, terus ini yang hitam-hitamnya gimana nih yang hitam-hitamnya? Ini ketiga, keempat. Ini ke satu. Oh, ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga ya. Jadi si yang hitamnya harus ada di urutan kedua nih. Ini kan urutan pertama. Jadi hitamnya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga nih. Urutan keempat, urutan pertama lagi. Jadi harusnya si tanda tanya ini hitamnya di urutan kedua di sini. Berarti ini salah dong, urutan pertama dia ini benar, ini benar. Oke. Dan yang terakhir adalah posisi titik ya. Ini 1, 2, 3. Ini di satu, tiba-tiba ketiga, 1, kedua lagi. Oh, berarti ini urutannya kedua ya. Jadi titiknya di sini. Berarti yang mana nih? Oke. Cendol jauh. Jadi hati-hati si hitamnya itu ada ya. Kalau yang A itu dia ada hitamnya tuh. Posisi hitamnya dia begitu. Oke. Pas ya kita cukupkan saja. C ya. Oke, ya betul. 10 C jawabannya. Oke, teman-teman, kajian yang 2 beres. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke kajian 3 di pertemuan selanjutnya ya, di pekan depan. Nanti ada soal-soal lagi kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi dan ada tentang logika. Oke, ada tentang logika. Oke, terima kasih. Paling saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.